cari kerja di TikTok ke Saudi. Jalurnya itu mungkin ilegal. Aku nggak tahu sih sebenarnya kayak gimana. 8 bulan kerja baik-baik aja, tiba-tiba dilempar ke orang lain. Terus? Di daerah yang sama sih. Tapi dipindah ke rumah orang lain, katanya saudaranya, tapi kayaknya bukan saudaranya deh. Soalnya itu pas mama pindah ke situ tuh mama kerja banyak terus, nggak ada istirahat, nggak digaji, terus dia juga dipukul. Dok, jangan ada topan di situ, Dok. Kipas anginnya dimatiin, saya. Oh, saya lagi di luar. Terus? Sorry, Miss. Terus? Pas kayak gitu tuh mama kan dapat pemukulan. Saya udah laporin ke KBRI, KP2PMI. Responnya itu lagi diproses, tapi setiap saya nanya gimana perkembangan kasusnya, mereka cuma bilang lagi diproses lah, inilah ke KBRI pun saya terus-terusan nanya, katanya itu lagi cuti ya sampai tanggal 8. Pas tanggal 8 tadi aku nanya lagi cuti lagi, katanya itu sampai tanggal 15. Terus-terusan aja kayak gitu mereka responnya. Responnya siapa yang setiap hari cuti? KBRI bilangnya itu pas aku chat waktu tanggal, kan pemukulan itu terjadi tanggal 23. Ada buktinya nggak kalau dipukul? Nah itu dia, dipukul itu bagian punggung. Mama nggak bisa foto. Mamaku agak gaptek kalau foto kayak gitu tuh. Terus aku kan dapat call ya dari KBRI. Aku ngomong semuanya tentang mama dipukul ini itu. Terus aku ngomong, ya gimana, kata aku tuh kalau mau divisum aja. Kata aku itu kira-kira kalau visum itu kan berapa bulan kan? Kata itu 3 bulan baru bisa hilangkan. Sedangkan mamaku gaptek. Terus aku ngomong lagi, kalian mau minta apa, kata aku tuh. Terus kata dia, udah nanti dulu lagi diproses. Pas sekarang kemarin tanggal 8 baru dibales, ada nggak bukti pemukulannya? Kan saya udah bilang itu hari, kata aku tuh, kalau mau bukti pemukulan susah, mama saya nggak bisa foto, soalnya kan majikan itu lihat-lihat terus mama saya, ada di sekeliling mama saya. Tiba-tiba KBRI bilang katanya itu coba kirim foto bukti pemukulannya. Waktu kemarin tuh tanggal 8, tanggal 9 dia balas kayak gitu. Lah udah dijelasin kok malah berbelit-belit terus di situ terus. Oke. Saya jelaskan ya, Dok ya. Khusus untuk Arab Saudi, bukannya pemerintah itu tidak mau hadir, karena kan pemerintah belum buka untuk ke Arab Saudi. Apalagi orang tuamu sudah 8 bulan ada di sana. Dan dia kenalnya dari TikTok. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa dituntut? Nggak boleh dong menyalahkan pemerintah. Bener gak sih? Iya. Jadi iya. Terus TikToknya siapa? Di mana? Seperti apa? Karena pemerintah itu nggak bisa masuk ke rumah majikan yang ada di Arab Saudi, sayang. Walaupun itu dipukul atau bagaimana. Kecuali dia sendiri yang melari. Lari kalau ditangkap sama polisi, dikembalikan lagi, mungkin bisa disiksa lagi. Nah, itulah kenapa Miss Yuni tidak setuju teman-teman berangkat ke Arab Saudi. Walaupun tidak semua majikan tidak bagus. Karena dari awalnya ibumu ini udah ilegal, sayang. Iya, Miss. Jadi sudah tidak terdaftar di pemerintahan. Berangkatnya diem-diem. Iya, tapi emang pemerintahan nggak bisa bantu buat pulangin gitu. Nggak bisa. Tiba-tiba datang jemput ibumu, dipulangin nggak bisa. Malah pemerintah yang menjemput itu nanti dihukum cambuk. Gara-gara nulungin orang tuamu yang berangkat dengan ilegal. Tahu-tahu pegawai KBRI dipenjara gara-gara nulungin ibumu yang berangkatnya tidak resmi. Yo kan nggak mungkin toh, resikonya ditanggung oleh mereka. Begitu, aku baru tahu semuanya sih. Jadi memang tidak bisa, saya tidak berani menyalahkan pemerintah yang ada di Arab Saudi karena mereka punya tatanan yang berbeda. Mereka itu punya tatanan yang berbeda. Jadi kalau sampai ada orang menjemput, orang tersebut dituntut oleh majikan, hancurlah orang tersebut. Bahkan bisa-bisa dipenjara. Iya, kemarin tuh saya juga udah bayar orang sih, katanya itu bisa pulangin orang ya. Saya udah bayar, keluarin uang. Nggak bisa. Itu tipu-tipu. Bener nggak? Tipu-tipu nggak? Soalnya gak tau
tahu soalnya itu lewat teman saya kan dulu di Saudi, terus habis itu dia pulang kan ke Indo selamat. Saya nanya, kamu lewat siapa yang proses. Nah habis itu kan dikasih nomor HP-nya, terus kan saya percaya lah karena teman saya mau bener-bener pulang ke Indonesia. Pas ibu saya dia bilang itu nanti tapi nggak diblokir nomor saya sampai sekarang. Miss, saya nanyain perkembangannya kayak gimana ya, masih belum ada kemajuan. Itu dia. Karena nggak bisa, orang jemput di rumah majikan tuh nggak bisa. Di Arab Saudi nggak boleh, walaupun itu pemerintah. Berarti kebanyakan harus lari ya itu. Harus lari, tapi lari kalau sampai ketemu sama polisi nanti malah dicambuk atau seperti apa, itu kan hukumnya di sana. Kayak gitu. Makanya aku nggak tahu menau, soalnya aku awam sih kalau buat ke Saudi. Betul. Jadi kalau di Saudi itu sangat sulit sekali ya. Cara satu-satunya adalah kabur, naik taksi ke KBRI, punya uang, beli pesawat, tiket, pulang. Itu kalau punya paspor. Karena saya memang tidak paham dengan pemerintahan yang ada di Arab Saudi. Sampai diambil majikan. Gimana sayang? Kemarin sih kata mama, paspor mama katanya mau diambil juga sih, udah diambil kemarin tuh sama majikannya itu yang mukul. Itu aja di dalam rumah majikan dipukul loh. Nanti kalau dia kabur apa nggak dicambuk gitu? Aku nggak paham ya tentang Arab Saudi, tapi ngeri sedap gitu loh. Iya benar. Jadi mungkin ada orang yang nggak percaya mana mungkin dicambuk. Lewong sekarang mamamu aja dipukulin, apalagi dia kabur, apa nggak dicambuk? Makanya sebenarnya sih aku benar-benar awam Miss, tapi makasih ya arahannya kayak gitu. Saya jadi baru tahu kayak gimananya. Jadi nggak semudah itu. Betul. Jadi bukan saya ingin membela pemerintah. Pemerintah sendiri punya batasan-batasan yang tidak bisa diterjang, sayang. Kalau mendapat majikan yang baik, untung banget. Tetapi kalau ilegal itu, Miss Juni bingung sih ngasih arahannya. Gini loh, Dok. Kalau kamu ilegal, tidak melalui pemerintah saat berangkat, perlindungan apa yang kamu minta dari pemerintah? Sementara saat kamu berangkat, kamu itu nggak ngasih tahu pemerintah. Ini pertama. Tetapi menurut undang-undang, setiap warga negara Indonesia itu harus dilindungi oleh pemerintah. Lah pemerintah mau melindungi lah kalau surat-suratnya nggak tahu, bener nggak? Bener sih. Kalau pingin jadi pekerja ilegal, pastikan dua hal. Satu, kamu harus sehat. Dua, majikan pastikan baik. Itu akan aman. Jadi kalau kamu sehat, majikan baik, itu pasti aman. Kamu bisa kaya raya, pulang bisa beli Pajero. Tetapi kalau kamu ilegal, sakit aja, kamu udah dibuang. Sehat, tapi dapat majikan yang jahat, didepak keluar. Itulah sengsaranya ilegal. Iya, Miss. Jadi jangan percaya loh, ada orang yang bilang, saya akan pulangkan ibumu. Saya akan pulangkan ibumu, saya ini, saya itu. Jangan percaya, itu tipu-tipu. Jangan percaya. Jadi tetap komunikasi dengan KBRI ya, saat tadi harus sabar. Karena KBRI yang menanganin bukan cuma kamu saja. Jadi KBRI itu bukan hanya satu aja. Mereka tuh banyak sekali yang ditanganin dan kaburan. Ada yang lebih urgent, ada yang sikile bontong lah, sing di nyonyo rokok lah, di setrika, itu kan lebih penting. Bener gak sih? Makanya kalau bisa kondisikan, yang penting dipantau oleh KBRI itu aja. Kamu punya paspornya kan? Paspor ibumu ada kan sayang? Punya. Ya, makanya itu disimpan. Tetap komunikasi dengan tetap komunikasi dengan itu ya, Dok ya. Tapi kirimkan ke saya juga, nanti saya akan laporkan juga ke atasan. Ya tolong ya Miss ya. Oke siap. Saya cuman nandesin aja ya, Dok ya. Saya cuman nandesin aja. Kasihkan ke saya sekarang juga. Oke, makasih ya Miss ya. Yo, semoga cepat dibales kalau Miss Yuni yang SMS. Oke, siap. Waalaikumsalam. Ya, kalian boleh percaya, boleh tidak dengan apa yang saya sampaikan. Karena pada kenyataannya hidup ini tidak mudah seperti yang kalian kira.
Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa ya teman-teman ya. Pada kenyataan hidup ini memang tidak bisa. Saya tidak bisa ngomong apa-apa ya. Terserah kalian percaya silakan, nggak percaya juga silakan. Arab Saudi dipukul. Saya nggak tahu. Kalau kalian percaya ya silakan, nggak percaya ya monggo. Orang ngurus. Ini banyak sekali telepon bersatu seket jaran, ini apa? Tunggu sebentar ya. Halo. Malam. Selamat malam.